Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sudah di 26 Rajab ya. Betul Pak? Besok 27 Rajab ya. Masyarakat pada bikin acara peringatan Isra Mi'raj ya. Nah, kita diberi Allah usia sampai segini, artinya di depan kita bulan apa Bapak Ibu? Habis Rajab Sya'ban, setelah itu Ramadan. Nah, apakah bulan Ramadan ini sudah hadir di hati kita? Artinya ada kerinduan, keinginan kuat untuk ketemu lagi bulan Ramadan. Kalau ada, apa yang membuat kita itu ingin ketemu Ramadan? Ya. Apakah sekedar ya suasana meriahnya, orang-orang pada semangat ya, beribadah, atau lebih dari itu, bahwa bulan Ramadan yang di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar merupakan bonus atau fasilitas khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang jatah umurnya itu pendek. Beda dengan umur umat-umat dahulu, ratusan tahun. Nah, kalau amalan itu dilihat ya dari durasi waktu, maka tentu dan pasti ya, umat Nabi Muhammad amalannya yang paling sedikit, karena jatah hidupnya berarti durasi ibadah dia juga pendek. Nah, agar umat kita itu tidak tertinggal ya amalannya, pahalanya, maka Allah memberikan fasilitas khusus buat umat Nabi kita Muhammad SAW berupa satu momen ya, bulan, satu malam yang kalau kita manfaatkan, kita isi dengan amal kebaikan, maka amalan umat ini bisa menandingi amalan umat-umat terdahulu ya. Nah, itulah yang mestinya menjadi kerinduan kita, sebagaimana ibu-ibu, bapak-bapak menanti-nanti ya momen event ya, kalau mau belanja ya, diskon ya. Jadi kalau ada belanja apa waktu-waktu tertentu kan 11-11, 12-12 gitu kan. Ya. Nah, itu kan biasanya di ya, atau flash sale gitu kan. Nah, itu kan ditunggu-tunggu orang gitu. Nah, seperti itulah seharusnya kita ini menunggu-nunggu Ramadan. Wah, 1 bulan 3 hari lagi nih.
Ya, Ramadan tiba, disitulah banyak diskon, banyak bonus yang Allah berikan. Nah, oleh karena itu dengan serius kita dalam kesempatan ini kita membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban, ya, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan ketemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Semoga kita semuanya betul-betul dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan Ramadan, tentunya dengan kesiapan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen Rajab ini banyak orang yang memperingati Isra Mi'raj. Meskipun di dalam kitab-kitab sirah peristiwa Isra Mi'raj itu banyak sekali pendapat-pendapat kapan terjadinya. Bahkan di Rahiqul Mahtum itu disebutkan banyak pendapat. Nah, di situ disebutkan ada 6 pendapat. Pendapat yang pertama terjadi pada tahun pertama kenabian. Ya, saat Rasulullah diutus jadi nabi, itulah Isra Mi'raj. Ada yang bilang terjadi pada tahun kelima kenabian. Ya. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Pas ya saat hijrah Habasyah pertama. Ada yang pendapat terjadinya pada 10 kenabian, yaitu di 27 bulan Rajab. Nah, ini pendapat ketiga. Nah, pendapat keempat terjadi di bulan Ramadan. Dan nampaknya ini pendapat yang mendekati paling kuat. Terus ada yang ke-5 terjadi di bulan Muharram, tahun ke-12 kenabian. Ada yang bilang di tahun atau di bulan Rabiul Awal, 12 kenabian. Tapi para sejarawan sepakat bahwa di momen Isra Mi'raj ini Allah menurunkan satu perintah yang paling penting di dalam ajaran Islam ini, yaitu berupa sholat. Berupa sholat. Oleh karena itu, momen peringatan Isra Mi'raj yang paling penting adalah mengembalikan umat Islam, ya, seperti yang ditulis di dadanya Pak Sona, apa ya Pak? Sholat. Ya ini Pak, ya Bapak Ibu, ini agar menjadi perhatian kita semua. Peringatan Isra Mi'raj yang paling penting adalah momen kita mengembalikan umat Islam ini. Yuk sholat. Yuk sholat. Kalau kita berhasil, ini peringatan yang paling dahsyat. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena dalam salah satu survei, alam surveinya benar apa enggak? Muslim Report ya. Itu umat Islam ya secara umum yang rajin sholat ya. Yang rajin sholat, yang sering sholat, itu masih di angka 38,9%. Ini yang rajin sholat. Tapi kalau yang selalu sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, itu baru 2,2%. Ya, yang sholatnya selalu berjamaah 5 waktu, itu baru 2,2%. Tapi kalau yang sholatnya sering, ya, sering berjamaah, itu 7,7% kalau nggak salah. Tapi secara umum yang rajin sholat, ya, itu masih di angka 38,9%. Ya, kurang lebih 40% lah kalau digenap bulatin. Artinya kalau ada 10 umat Islam yang rajin sholat itu baru 4. Masih ada 6
nggak rajin, yang bolong-bolong sholat. Nah inilah yang menjadi PR seharusnya dan menjadi tema besar ya dalam peringatan Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu adalah momen Allah menurunkan perintah sholat, yang mana perintahnya ya tidak biasanya, tetapi Allah sampai memanggil langsung Rasulullah SAW menghadapnya. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. PR kita semuanya bagaimana umat ini kembali sholat. Karena inilah kekuatan umat Islam itu ya di sholat. Baik kita secara pribadi maupun secara umat, secara komunitas. Makanya itulah wasta'inu bis-sabri was-sholat. Ya. Dan bangsa ya, Gaza sudah membuktikan bagaimana kesabaran mereka itu betul-betul membuahkan kemenangan. Jadi gencatan senjata ini jelas-jelas Israel itu kalah. Kalah dengan apa? Dengan senjata? Enggak. Kalah dengan apa? Jumlah? Enggak. Kalah dengan apa? Tapi kalah dengan kesabaran. Dan target mereka membasmi ya mujahidin sama sekali tidak berhasil. Target mereka menemukan tawanan mereka juga nggak berhasil. Artinya kecanggihan ya, intelijen mereka Mossad itu tidak bisa menembus ya, kehebatan ya, mujahidin gitu. Dan ini kalah mereka betul-betul kalah ya. Kalau mereka mau lanjut perang, backing utamanya mereka sudah nggak kuat, Amerika. Ya. Jadi kalau mau lanjut perang itu kalah mereka. Kalau lanjut perang, mereka pasti kalah. Kalau mereka gencatan senjata, gejolak di internal mereka juga luar biasa. Ya. Makanya visi misi Israel Raya itu udah betul-betul gagal. Nah ini kesabaran, betul-betul wasta'inu bis-sabri, dengan kesabaran itu ya masyarakat Gaza itu membuahkan kemenangan. Nah apalagi kita kemudian sholat, dengan sholat, maka umat Islam ini akan menjadi kuat dengan ini. Tapi sayangnya masih 40% yang sholat, masih 60% yang nggak sholat. Nah inilah umat Islam itu kekuatannya masih jauh. Nah, proyek kita di tema kita di Isra Mi'raj itu yang mengembalikan umat Islam ini bagaimana mereka sholat. Nah, itu ya. Nah, karena perintah sholat itu ya diturunkan di Isra Mi'raj ini, dan perintah sholat itu ya belum terjadi ya saat istri Rasulullah SAW Khadijah masih hidup ya. Jadi ketika Khadijah masih hidup itu belum ada perintah sholat ya. Dan Khadijah itu wafatnya di bulan Ramadan. Maka lebih tepat ya, bulan Ramadan itulah bulan Isra Mi'raj daripada bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu Khadijah masih hidup. Dan ketika Khadijah masih hidup belum ada perintah sholat. Nah itu salah satu ya pendapat. Ada yang bilang di bulan Muharramnya atau di bulan Rabiul Awal ya berikutnya. Nah oleh karena itu ya, maka sholat ini harus menjadi wasiat bagi setiap mukmin, bagi setiap ya, orang tua, bagi setiap guru, bagi setiap ya khatib kepada jamaah. Karena Rasulullah SAW ini betul-betul peringatannya terhadap sholat ini ya, itu luar biasa. Itu sampai Rasulullah SAW beliau bersabda ya,
bainar rajuli, jarak di antara laki-laki, orang, jarak di antara seseorang, wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya. Jadi kalau di sini seorang muslim, ya, terus di sini kekafiran, kemusyrikan, ya. Jadi batas antara kekafiran dan kemusyrikan ini itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau sholat itu sudah ditinggalkan, maka antara dia dengan kekafiran dan kesyirikan itu sudah tidak ada batas. Muslim tapi kafir gimana itu? Ketika dia meninggalkan sholat. Muslim tapi musyrik ketika dia meninggalkan sholat. Nah, makanya ya Bapak Ibu, ya kita lihat tuh ya di masjid kita aja berapa soft yang terisi. Ya. Berapa soft yang masih kosong. Ini ada berapa soft ini, Pak? Saya tuh suka ngitung soft gitu. Jadi kalau pulang kampung itu saya hitung nih soft di masjid saya itu. Oh, satu soft itu isinya 35 gitu. Kalau di masjid saya, Pak. Nah, kalau maghrib ya, itu sampai di atas 10 soft. Kalau di masjid saya 35 kali 10 berapa? 350. Itu belum ibu-ibunya ya. Belum ibu-ibunya. Ibu-ibunya punya soft sendiri. Nah, kalau isya udah di angka 10 soft gitu ya. Nah, kalau subuh di kisaran 6 soft atau 7 soft gitu. Itu saya hitungin. Masih rame. Kalau Jumatan itu udah nggak muat gitu. Sudah nggak muat. Dan alhamdulillah masjidnya satu. NU Muhammadiyah semuanya situ. Yang Muhammadiyah imam, yang NU imam, ya khutbah semuanya satu. Ya. Alhamdulillah. Nah seperti itu. Nah kalau masih banyak softnya yang kosong, nah ini PR besar, gitu. PR besar. Karena inilah jarak pembatas antara umat Islam dengan sholat. Dalam sabda yang lain Rasul mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Jarak pembeda antara kita umat Islam dengan mereka non-Islam itu adalah sholat. Nah kalau umat Islam udah nggak sholat, itu udah nggak ada bedanya dengan non-Islam. Ya, nggak ada beda. Ya. Makanya kualitas sholat, ya, seorang Muslim itu menentukan kualitas seluruh amalnya. Maka secara kolektif, secara umat, kualitas umat ini juga ditentukan oleh kualitas sholatnya. Kalau sholatnya baru 40%, ya inilah kekuatan kita itu baru 40%. Ya, belum bisa memimpin. Nah, maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amalan yang pertama kali dihisab, awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak adalah as-shalah. Idza saluhat salatu saluha sairu amalihi. Kalau salatnya itu baik, seluruh amalnya juga baik. Tapi kalau salatnya aja sudah kacau, maka seluruh amalannya juga akan otomatis kacau. Itu di akhirat. Maka begitu juga kualitas keimanan, ya, setiap muslim ini ditentukan oleh sholatnya. Nah kalau Bapak Ibu mau ngukur sejauh mana keimanan kita ini, lihat sholat kita sudah full 5 kali, sudah full berjamaah terus atau tidak. Itu kualitas keimanannya. Sejauh mana kekhusyuan kita dalam sholat. Makanya Pak, seorang motivator muslim, ya, ahli komunikasi, ya, bilang jangan berharap seseorang itu bisa komunikasi dengan baik sesama manusia kalau sesama Tuhannya saja tidak bisa komunikasi dengan baik. Artinya kalau sholatnya dia nggak baik, ya, maka komunikasi dengan sesama manusia juga, ya, nggak baik.
Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, munasabahnya, kesesuaiannya tema salat ini ya dengan ayat yang kita baca ini. Nah, kita jadikan salat itu sebagai wasiat yang harus kita sampaikan. Nah, ayat yang kita baca ini di ayat sebelumnya ya, sekitar 131 ya, 131 wassa biha Ibrahimu ya banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim itu berwasiat biha itu dengan kalimat tauhid ya, atau dengan milah. Wasiat kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, begitu juga cucunya yang namanya Yakub. Jadi Nabi Ibrahim memiliki tradisi berwasiat. Lalu tradisi ini dilanjutkan oleh cucunya yaitu Yakub. Ya baniya, ini isi wasiatnya. Wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian ya agama ya, yaitu agama tauhid, agama Islam, agama Hanafiyah samha. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali engkau meninggal ya kecuali engkau dalam keadaan muslim, berserah diri kepada agama itu. Nah, di ayat yang kita baca hari ini, am kuntum syuhada'a, apakah kalian ya, menyaksikan saat itu? Saat apa? Id hadara Yaqubal mautu, yaitu saat-saat ketika kematian ya, mendatangi Yakub. Jadi saat Yakub, Nabiullah Yakub ini meninggal ya, menjelang meninggalnya, itu dia mengumpulkan ya, anak-anaknya yang ada 12 ya, asbab ya, yang nanti menjadi kabilah-kabilah ya. Dipanggilin semua anak-anaknya. Ada Yusuf, ada Benyamin ya, Yahuda ya, Samuel, kemudian Lawi dan seterusnya. Lalu Yakub mengatakan, itqala li banihi, ketika ya Yakub bilang kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati nanti. Jadi ini Bapak Ibu, para nabi kalau mau wafat itu dikasih oleh Allah pilihan, mau meninggal atau mau lanjut hidup. Itu selalu dikasih pilihan begitu ya. Enaknya Nabi ya. Makanya Nabi Musa gitu kan ya, ketika didatangi oleh malaikat maut, itu malaikat mautnya ditempeleng. Jadi itulah ya, temperamennya Nabi Musa, dan itu cocok untuk menghadapi rezim Firaun. Butuh orang kuat seperti beliau. Jadi didatengin malaikat maut, malaikatnya tempeleng, balik kepada Allah ya. Ya Allah, ini nabi kamu, nabi engkau ini mau di ya wafatkan malah. Ya udah, kasih dia pilihan. Ya. Akhirnya dia disuruh naruh apa telapak tangannya di ya punggung ya kuda. Lalu dikatakan ya, sejumlah bulu ya, yang tercakup di tangan engkau itulah tambahan umur buat kamu. Jadi ada 1000 bulu berarti 1000 tahun lagi. Lalu Nabi Musa bilang, tanya, lalu setelah itu apa? Ya setelah itu mati, tetap mati. Oke. Sekarang kamu pilih mana? Mati sekarang atau nanti? Akhirnya Nabi Musa pilih, ya udah sekarang saja. Nah itu para nabi. Nah begitu juga Yakub dikasih pilihan.
Makanya ketika dia menjelang wafat, dia bisa ngumpulin anak-anaknya, ya, untuk dikasih wasiat. Nah, ditanyai satu persatu anaknya, kamu nanti agamanya apa? Kamu nanti nyembah apa? Kamu gitu. Ya. Maka semuanya sepakat, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka semua mengatakan, kami menyembah Tuhan engkau, wa ilaha abaika, dan Tuhannya, ya, bapak moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Ibrahim yaitu siapa saja bapak, ya, moyangnya, yaitu Ibrahim, kemudian Ismail dan Ishak, ya. Jadi menyembah Tuhannya kakek-kakeknya. Ilaha wahidah, yaitu Tuhan yang satu, Allah, wa nahnu lahu muslimun, dan kepada Allah lah kami berserah diri. Nah, ini seorang ayah ketika menjelang wafat, dia kumpulkan anak-anaknya, memastikan bagaimana agamanya. Nah, ajaran ini kemudian, ya, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga Rasulullah ketika wafat, dia dikasih pilihan oleh Allah, mau lanjut hidup atau mau meninggal. Makanya Fatimah, ya, ketika itu menemani Rasulullah SAW ketika wafat, sakaratul maut, Fatimah mendengar kata-kata Rasulullah SAW, Rafiqil a'la, Rafiqil a'la, yaitu teman yang maha tinggi, yaitu Allah. Itu kata Fatimah, itu adalah pilihan Rasulullah SAW. Ketika dikasih pilihan mau hidup atau wafat, dia memilih Rafiqil a'la. Saya ingin bertemu dengan kekasihku yang maha tinggi. Nah itu, ya, itu pilihan buat para nabi, ya. Nah, kalau kita, ya, umatnya dikasih firasat, ya. Jadi firasat, ya, kematian, ya. Kadang firasat itu baru kita ketahui setelah orangnya meninggal. Kemarin tetangga saya main ke rumah, gitu, cerita bagaimana suaminya meninggal dulu itu. Itu tiba-tiba suaminya itu nggak ada angin, nggak ada hujan, nurunin semua baju-bajunya, pakaian-pakaiannya tuh dikemasin semua, gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, baju-baju dikemasin semua. Lalu bilang ke mama, "Mah, ini tolong nanti bagi-bagi ke tetangga." Gitu. Nggak sama sekali, gitu. Sampai kemudian meninggal baru. Nah, ada semacam, ya, firasat-firasat yang diberikan Allah agar kita itu waspada, ya. Agar kita, ya, itu adalah rahmat karunia agar kita, ya, tidak terlena. Nah, kalau para nabi dikasih pilihan, enak, ya, jelas, ya. Nah, salah satu wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di saat beliau wafat, kata-kata yang beliau ucapkan itu adalah ummati, ummati, dan as-sholat, as-sholat. Sholat. Ini menjadi wasiat Rasulullah SAW kepada kita semuanya, ya, kepada kita semua. Bayangkan beliau ini sosok yang paling mencintai kita. Cintanya beliau itu melebihi cinta orang tua kita kepada kita. Itu cintanya Rasulullah SAW. Ya. Buktinya apa? Buktinya saat Rasulullah SAW, ya, sakaratul maut itu, beliau sampai bilang kepada malaikat maut itu, "Apakah seperti ini engkau mencabut nyawa umatku?" Gitu, saking sakitnya itu. Iya, ya. Maka Rasul itu minta diperingan lagi. Ya Allah, tolong peringankan lebih halus lagi, gitu. Ya.
Makanya sakaratul Rasulullah itu dilipat gandakan 2 kali lipat. Jadi beliau itu mau menanggung sakarat maut, ya, kesakitan. Kalau orang kita ini meninggal dengan rasa sakit seperti itu sudah diringankan. Sebagiannya itu sudah dikasihkan kepada Rasulullah. Ini saking cintanya. Ada nggak orang tua kita yang kayak gitu? Menanggung sakarat maut anaknya? Nggak ada. Tapi ini Rasulullah SAW. Makanya Aisyah ketika melihat bagaimana kondisi sakaratul mautnya, karena di pangkuan Aisyah, dan Aisyah tuh merasakan beban beratnya memangku Rasulullah saat sakaratul maut, luar biasa, luar biasa. Sejak itu Aisyah, sejak saat melihat sakaratul mautnya Rasulullah SAW, saya tidak pernah iri, ya, terhadap orang-orang yang meninggal kayaknya enak gitu. Enak banget. Sebelumnya Aisyah ngira, oh enak banget itu meninggalnya, ya. Enak banget itu meninggalnya kayak mudah gitu. Maka saat melihat sakaratul maut Rasulullah SAW, dia tidak ngiri lagi. Kalau Rasulullah SAW saja berat begini, gitu ya, apalagi kita yang penuh dengan dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, rasa sakit ini, ya, karena nanti kita ini akan, ya, melewati sebuah lubang kematian, ya. Itu kata Rasulullah. Setiap manusia yang hidup pasti itu akan melewati lubang kematian, dan itu sakitnya itu kayak dihimpit bumi. Setiap orang, kita semuanya gitu. Tetapi yang nanti akan membuat kita itu tidak merasakan itu sebuah, ya, ketakutan, ya, sakit ini, ya. Kalau bayi lahir melalui jalur, ya, rahim ibunya saja pasti nangis gitu. Kita ini meninggal nanti juga akan melalui jalur, ya, lubang kematian, ya. Nah, yang membuat kita ini nanti real tuh, ya, bahwa ini adalah bentuk, ya, kasih sayang Allah, ya, berupa rasa sakit ini, ya, yang kalau ini kita terima dengan ridho, maka semuanya ini, rasa sakit ini akan menjadi pelebur semua dosa kita, sampai kita nanti keluar dari dunia ini, ya, tanpa dosa. Nah, inilah kasih sayang Allah, ya, kasih sayang Allah. Jadi kalau kita nanti merasakan kematian yang paling, ya, dahsyat, ya, atau rasa sakit yang paling dahsyat dalam hidup ini, yaitu kematian, itu adalah puncak Allah menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu ketika kita ridho, insya Allah dihapuskan. Tapi kalau kita tidak ridho, maka itu justru menjadi, ya, siksaan yang berlipat-lipat, ya, buat kita. Kita meninggal saja sudah sakit, ya, nanti setelah meninggal lebih sakit lagi. Dan setiap nyawa yang dipanggil pasti merasakan itu. Secanggih apapun teknologi sekarang ini, kan sekarang di Cina kan dikembangkan tuh, ya. Jadi jenazah itu dikasih cairan. Dikasih cairan di Cina itu udah mulai dikembangkan. Jadi orang meninggal, jenazah dikasih cairan, sampai kemudian jenazah itu, ya, dalam beberapa waktu itu hancur, lalu nanti tumbuh menjadi pohon. Jadi sudah nggak ada sisa-sisanya jenazah itu. Udah sampai segitunya. Untuk mengantisipasi, walaupun lahan di sana juga luas gitu, tapi jumlah masyarakatnya juga banyak. Ya, daripada geser kuburan-kuburan gitu. Di sana dikasih cairan itu, wah, hilang sendiri jenazahnya. Nah, tidak berarti kemudian dia tidak merasakan, ya, azab kubur. Tidak. Semua orang yang mati pasti merasakan azab. Nah, itu. Nah, inilah wasiat yang harus kita sampaikan, ya. As-shalah. Nah, pastikan anak kita ini rajin sholat.
pendidikan apapun ya yang kita inginkan untuk anak-anak kita, tapi yang pertama jangan lupa untuk sholat. Makanya pokoknya 5 waktu itu waktunya sholat. Ini jadwal yang sudah fix ya, sudah pakem ya, yang tidak boleh ditawar-tawar ya. Dan justru jadwal inilah yang membuat hidup kita itu seimbang. Kita tidak bisa bayangkan seandainya nggak ada jadwal sholat 5 waktu ini, kita jadi makhluk apa? Ya. Kita kerja akan larut dengan pekerjaan, nggak kenal waktu ya. Ya. Lanjut, kita tidur juga nggak kenal waktu kapan bangunnya. Kita mau tidur juga nggak tahu waktu kapan saat tidur gitu. Betul-betul jadwal ini luar biasa. Nah, makanya kalau kita menikmati setiap ajaran ya, ibadah dalam agama ini enaknya luar biasa. Kadang ya, saya itu punya sinustis Pak. Itu ya enak sekali kalau kita pakai untuk sujud. Itu bisa keluar gitu. Saat kita rukuk Pak, ya itu nikmat banget gerakan rukuk itu. Coba usahakan rukuk sempurna sesuai yang diajarkan Rasulullah, punggung kita lurus sampai dibayangkan kalau ditarik dikasih gelas ini ada airnya nggak tumpah. Itu rukuk sempurna. Kalau kita bisa posisi rukuk seperti itu, punggung kita bisa lurus dan sampai berbunyi kretek gitu. Kalau ada pengobatan totok sekarang itu luar biasa itu. Atau gerakan kiropraksi ya, itu rukuk itu luar biasa. Nah ini rangkaian jadwal, rangkaian ya, ritual yang Allah ajarkan untuk kita itu semuanya memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi jadwal sholat 5 waktu ini bagaimana anak-anak kita itu betul-betul hadir di masjid di jam-jam itu. Nah itu kalau anak saya wajib mereka harus datang ke musola 5 waktu. Dan setiap sholat ya, mereka tidak boleh pakai kaos, minimal baju ya. Saya ajarkan karena kita ini menghadap Allah. Nggak sopan kalau kita hanya pakai kaos. Makanya anak-anak pokoknya ke masjid harus pakai baju. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai baju yang paling indah ketika kita ke masjid. Nah itu. Nah kalau itu bisa kita ajarkan, maka insya Allah ketika kita dipanggil Allah ini nggak khawatir. Yang penting anak-anak kita ini rajin sholat. Gitu. Nah ini wasiat. Nah tilka ummatun ya. Itulah umat-umat qad khalat ya, yang sudah berlalu ya, umat Nabi Nuh, umat Nabi ya Syuaib, umat Nabi Hud ya, umat Nabi Ibrahim, umat semua qad khalat sudah berlalu ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum ya. Amalan mereka ya buat mereka, amalan kalian yang bukan buat kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malu, dan kalian tidak punya tanggung jawab atas amalan mereka. Nah ini ayat ini membantah klaimnya orang-orang Yahudi ya, di zaman Rasulullah SAW. Ya. Mereka itu mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu di atas ajaran Yahudi. Ya. Orang Nasrani mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu di atas ajaran Nasrani. Itu klaim mereka. Ya. Kita inilah di atas kebenaran. Wahai Muhammad, ikuti kami kalau ingin benar. Gitu. Itu klaim mereka. Maka Allah turunkan ayat ini. Kalian wahai Yahudi Madinah, gitu. Apa kalian ini saat Yakub wafat itu kalian menyaksikan? Am kuntum syuhada? Apakah kalian melihat saat Nabiullah Yakub itu meninggal? Melihat nggak kalian? Kok kalian klaim bahwa Yakub itu agamanya Yahudi? Ya.
Nah ini dibantah oleh Al-Quran. Nah di ayat yang lain, maka Ibrahimu Yahudiyyaw wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, tetapi dia itu adalah seorang yang hanif dan muslim. Nah itu kan. Maka sahabat ya udah, ya walaupun ya agama mereka ya tauhid ya, maka itu mereka sendiri yang mendapatkan pahalanya. Nggak bisa kalian, oh Nabi Ibrahim benar lalu saya ikut mendapatkan pahala kebenarannya. Nggak bisa. Ya, pahala mereka buat mereka. Walakum ma kasabtum. Ya, kamu amalan kamu sekarang ya kamu sendiri yang tanggung. Ya. Kalau kalian mengikuti ajaran Nabiullah ya Ibrahim, maka kalian mendapatkan pahala sebagaimana pahala mereka. Ya. Nah, maka kalian pasti akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau betul-betul mereka komitmen dengan ajaran mereka. Makanya ya sekarang itu kan banyak ya mu'alaf itu yang mereka itu masuk Islam. Mereka masuk Islam tapi tidak dengan Al-Quran, justru dengan kitab mereka ya. Justru dengan kitab mereka. Jadi ada yang membaca ya, kitab mereka. Mereka menemukan di dalam ya, Bible mereka itu ada perintah untuk sholat. Dan sholatnya itu menggunakan gerakan rukuk dan sujud. Lalu dia lihat-lihat orang-orang ya Nasrani, nggak ada yang mereka yang rukuk sujud. Justru yang rukuk sujud itu adalah umat Islam. Nah selama ini mereka ya punya kitab tapi tidak diamalkan. Akhirnya dia nah gitu. Nah begitu juga Yahudi Nasrani di zaman Rasulullah SAW. Kalau mereka komitmen dengan ajarannya, mereka pasti akan masuk Islam. Ya. Nah ini juga menjadi ya, titik perhatian kita. Jangan mentang-mentang kita ini ayah orang tua yang soleh, ya. Lalu udahlah kita sudah soleh, anak-anak kita biarin nanti biar dapat kesolehan kita. Tidak ya. Karena iman tidak dapat diwariskan ya. Nggak bisa gitu. Nah oleh karena itu ya di tafsiran ini Ibnu Katsir menyebutkan ya sebuah hadis ya, man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu ya. Ya barang siapa yang ya lemot amalnya ya, nggak rajin ibadah, nggak gemar ya sholat, nggak gemar ngaji, nggak gemar zakat, nggak ya, lam yusri bihi nasabu ya, nasab dia walaupun dia keturunan kiai, keturunan keturunan ya habaib yang mereka klaim ya, keturunan ya orang-orang ya terpandang gitu ya, lam yusri nasabu, maka nasab ini ya tidak bisa memberikan ya pahala buat mereka. Nah oleh karena itu kita tidak hanya soleh ya secara pribadi kita sebagai orang tua, tetapi kita juga bagaimana memperhatikan anak-anak kita ikut soleh. Nah itu dengan wasiat. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai ya, umat Islam, wahai pengikut Rasulullah, kunu hudan, jadilah kalian orang Yahudi, aw nasara, atau jadilah kalian orang Nasrani, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang Yahudi di zaman Rasul itu datang kepada ya, komunitas Muslim ya. Mereka mengatakan, hai pengikut-pengikut Muhammad ya, kalian ini jadi Yahudi aja gitu. Begitu juga orang-orang Nasrani ketika ketemu, kalian jadi Nasrani aja. Jadi saling ngajak. Tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah ini anggapan mereka
Maka apa jawab kita? Kul, katakan, bal millata Ibrahim hanifa. Ya, justru millata, ya, agama, ajaran Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifa, itulah yang lurus, itulah yang benar, ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu amanna billahi. Katakanlah amanna billahi. Kami beriman kepada Allah. Wa bima unzila ilaina, dan dengan kitab yang diturunkan kepada kita. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub wal asbat, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada, ya, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat. Asbat ini adalah, ya, kalau di orang Arab itu disebut qabail, kabilah, tapi di kalangan Bani Israel itu disebut asbat. Jadi anak-anaknya Nabiullah Yakub ini Yakub ini disebut nama lainnya juga disebut Israel, ya. Israel itu nama lain daripada Yakub. Isra, ya, itu namanya hamba, il itu Allah. Jadi Israel itu hamba Allah. Ada yang bilang bahwa Isra itu perjalanan. Nah, ini Isra Mi'raj, ya. Nah, Isra itu perjalanan, il hamba, perjalanan seorang hamba. Kenapa disebut Yakub itu disebut Israel atau Bani Israel disebut Bani Israel? Karena mereka melakukan perjalanan dari bumi Kan'an yang ada di wilayah Syam, ya. Mereka hijrah ke Mesir saat Nabi Yusuf berkuasa di sana. Jadi Bani Israel ini diboyong ke sana, ya. Nah, perjalanan mereka dari Palestina, dari Syam ini ke Mesir itu disebut Isra, sehingga mereka dinamai Bani Israel yang melakukan perjalanan dari Syam ke Mesir. Maka begitu juga Rasulullah, perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut dengan Isra. Lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Nah, itu Israel. Nah, nama lain dari Nabiullah Yakub itu adalah Israel. Nah, wal asbat ini adalah anak-anak Nabiullah, ya, Yakub yang jumlahnya 12. Yang seibu dua, yaitu Bunyamin dan Yusuf, ya. Nah, yang 10 ini beda ibu, ibunya ada 4, ya. Nah, begitu. Nah, nama-nama mereka ini, ya, disebut dengan asbat, ada 12 menjadi kabilah. Nah, salah satu kabilahnya itu adalah Yahuza, ya, namanya. Nah, disitulah nama Yahudi dinisbatkan kepada Yahuza, ya. Yahudi. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi, ya, yang lainnya, ya, dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membedakan salah satu pun di antara nabi-nabi mereka, ya, di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, ya. Kami semuanya kepada kebenaran, kepada Allah itu berserah diri. Nah, ini menjadi ciri khas umat Nabi Muhammad SAW, di mana umat kita ini, umat Nabi Muhammad ini, beriman dengan seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah. Jadi kalau Nabi dalam satu riwayat Abu Dzar, ya, walaupun hadisnya dhaif,
itu jumlah nabi itu sekitar ya arba'a wa ishrina wa mi'alaf 124.000 nabi. Jadi jumlah nabi itu 124.000 itu nabi. Maka kita percaya semuanya itu utusan Allah. Nah, jumlah rasul berapa? Jumlah rasul itu ya salasan mi'a wa bil asyar. Kira-kira 313 nabi rasul. Ada 313 rasul. Nah, namanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 25. Nah, ini umat Islam itu semuanya percaya. Semuanya percaya. Nah, beda dengan orang Yahudi, mereka percaya hanya kepada Nabi Musa, nggak percaya kepada Nabi Isa. Orang Nasrani hanya percaya kepada Nabi Isa, nggak percaya pada Nabi Musa. Nah, begitu. Nah, tapi umat Islam ini percaya kepada semuanya Nabi. Nah, begitu juga kitab yang diturunkan kepada sebelumnya. Ya. Tetapi ya keimanan kita, nah ini yang menjadi ya diperhatikan. Kita percaya kepada nabi-nabi, kemudian percaya ya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu secara global, tidak secara detail. Karena detailnya itu tidak ada ya, riwayat yang detail kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Ya. Nah, yang selain itu disebut Israiliyat, yaitu kabar dari Bani Israel. Itu disebut Israiliyat. Nah, sikap kita adalah la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan engkau dustakan, tapi jangan engkau ya terima mentah-mentah. Pokoknya ya netral aja sih. Kalau cocok dengan Quran, dengan Sunnah kita ambil. Kalau ya berseberangan kita tinggalkan. Tapi kalau nggak berseberangan dan nggak dijelaskan, ya kita netral saja. Percaya secara global. Tapi kepada Nabi Muhammad iman kita harus detail. Kita iman kepada Rasulullah SAW harus detail, tidak secara global. Nah, ini kekhususan umat ini. Nah, oleh karena itu umat Islam ini dijadikan sebagai ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Kami jadikan umat Islam ini umat yang moderat. Litakunu syuhada, agar menjadi saksi. Ya. Menjadi saksi. Jadi umat Islam ini unik. Umat terakhir tetapi menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Bagaimana itu kok bisa? Nah, karena kita ini percaya kepada nabi-nabi semuanya, nggak ada yang kita ingkari. Nah, oleh karena itu kita dijadikan Allah sebagai saksi. Nah, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita kaji dari beberapa surat Al-Baqarah ini yang menjadi ya, catatan dan pelajaran penting kita adalah bahwa kita memiliki ajaran yang disebut dengan wasiat, dan itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ishak, Nabiullah Yakub, Nabiullah Ismail, semua nabi-nabi, dan termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wasiat. Nah, di antara wasiat yang terpenting ya itu adalah wasiat keimanan ya, dan wasiat sholat kepada anak-anak kita. Jadi jangan hanya dipikirkan saya nanti meninggalkan warisan apa untuk anak-anak ini, tapi bagaimana anak-anak kita ini ya rajin sholat atau tidak. Nah, oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita semuanya. Ya. Ma min
ma haqqu imri'in muslimin, ya, yabitu lailatain, ya, tidaklah ada satu hak dari seorang seorang muslim, ya, yang dimana dia itu bermalam dalam setiap 2 malamnya, melainkan ada satu wasiat yang ditulis, ya, melainkan ada wasiat yang ditulis, ya. Artinya dalam setiap malam itu oleh Rasulullah SAW kita itu, ya, dianjurkan untuk memberikan wasiat, ya, dan secara khusus wasiat tertulis, ya. Ya, walaupun dalam bentuk SMS, ya, dalam bentuk apa, ya, itu wasiat, ya. Saya kemarin nulis, ya, 1 lembar, ya, surat, ya, buat anak saya yang di pondok itu, wasiat Ashabul Kahfi, ya. Saya tulis, ya. Nah begitu. Nah, Abdullah bin Umar, ya, sejak mendengar sabda Rasulullah SAW, dia mengatakan, saya tidak pernah, ya, setiap malam, ya, tidak pernah saya tidak berwasiat. Jadi sejak mendengar, ya, anjuran Rasulullah SAW agar kita ini memberikan wasiat kepada anak-anak kita, kepada ahli waris kita, ya, pesan-pesan, ya, maka Abdullah bin Umar tidak pernah melewatkan, tidak pernah lupa. Nah, ini karakter Abdullah bin Umar, ya. Ketika dikasih nasihat itu langsung diamalkan. Begitu juga nasihat Rasulullah tentang, ya, salat lail, ya, qiyamul lail. Sejak itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nah, inilah, ya, ajaran penting yang perlu kita hidupkan kembali, terutama as-shalah, karena salat ini masih 40%, ya. Ya, artinya dalam setiap keluarga 10 orang, ya, 6 orang belum rajin sholatnya, baru 4 orang, ya, yang rajin. Nah, ini kita kembalikan dalam momentum, ya, Isra Mi'raj, ya, terlepas dari, ya, akurasinya waktunya kapan, tapi kita gunakan itu semuanya untuk mengembalikan umat Islam termasuk kita sendiri agar lebih rajin lagi dalam menjaga sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan, ya, bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.